Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anteng Ria Ananti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo, Unit Kerja SMK Informatika Wonosobo. Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pendidikan berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Tomlinson, 2001, halaman 45. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan RPP berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, menerapkan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal? Yang pertama, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam menguasai materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. 3. Profil belajar. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Cara yang kedua adalah guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Proses. Guru dapat membuat keragaman proses sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3. Produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan
proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program guru penggerak yang pernah dipelajari sebelumnya? Berikut adalah koneksi antar materi dari pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Di sini ada keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif, 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, yang kelimanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang semua proses pendidikannya adalah berpihak pada murid. Berikut ini keterkaitan antar materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Berikut adalah keterkaitan antar materi antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Yang pertama, modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi manusia maupun anggota masyarakat yang dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut selamat dan bahagia. Pada modul 2.1, sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi yang berikut adalah antara modul 1.2 dan modul 2.1. Pada modul 1.2 di sini berisi tentang nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang kita ketahui bersama, nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Di sini, dalam menuntun murid, guru harus selalu berpikir dengan pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah peran guru penggerak yang kita kaitkan dengan modul 2.1. Di sini saya mengambil aspek peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru pembantu murid dalam belajar,
mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan berikutnya adalah antara modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.3, guru dapat menerapkan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ambil pengalaman apa yang pernah dilakukan. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. Kemudian atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Apabila dikaitkan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi yang berikutnya adalah antara modul 1.4 budaya positif dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikut adalah kesimpulan yang dapat saya ambil dari keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu
Pembelajaran berpihak pada murid. 2. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud melalui nilai dan peran yang dimiliki oleh guru. 3. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang tepat. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.